Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi di video pembelajaran pengetahuan komputer. Perkenalkan, nama saya Sarmila, kelas Manajemen Bisnis Syariah 1B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggabungan materi tentang pengetahuan komputer. Terdapat 14 materi yang akan saya jelaskan. Oke guys, kita mulai saja membahas materinya satu persatu. Yang pertama yaitu konsep dasar dan sejarah perkembangan komputer. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Yang kedua, sejarah komputer berawal dari abad ke-19 ketika Charles Babbage mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical. Bagian pertama, generasi pertama dimulai ketika komputer digunakan dalam akademi dan militer. Generasi kedua dimulai ketika transitor menggantikan tabung vakum. Generasi ketiga dimulai ketika teknologi transitor meningkat menjadi sirkuit terpadu. Dan generasi keempat dimulai pada dasawarsa 1970-an ketika penemuan Moonves dan integrasi berskala besar. Selanjutnya membawa ke perkembangan mikroprosesor di awal. Materi yang kedua yaitu perkembangan komputer dari masa ke masa. Generasi pertama tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit dan rum magnetik untuk penyimpanan memori. Generasi kedua 1964 sampai 1971. Teknologi tabung vakum mulai tergantikan dengan transitor. Penggunaan transitor pada komputer dimulai digunakan pada akhir 1950-an. Kemudian generasi ketiga, 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transitor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Generasi keempat, 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Dan generasi kelima sekarang sampai pada masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Kita memasuki materi ketiga, yaitu jenis-jenis komputer dan penggolongan komputer. Komputer berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu ada dua, special purpose computer dan general purpose computer. Komputer berdasarkan data yang diolah, ada tiga, yaitu komputer analog, komputer digital, komputer hibrid. Komputer berdasarkan prosesornya, yaitu superkomputer, mainframe, mini komputer, dan personal komputer PC atau komputer pribadi. Kemudian komputer berdasarkan bentuk fisiknya, ada tower, desktop, netbook, subnetbook, dan palmtop. Kemudian komputer berdasarkan skala kemampuannya, ada tiga, yaitu small scale computer, medium scale computer, dan large scale computer. Materi keempat, apa itu alat input, proses, dan output? Alat input. Alat input berfungsi untuk memasukkan sebuah data yang nantinya akan diproses oleh komputer. Contoh komponen alat input yaitu keyboard, mouse, mikrofon, joystick, scanner, webcam, touchpad, trackball, barcode reader, graphic pad, dan pen tablet. Kemudian alat proses. Alat proses berfungsi untuk mengolah data yang dimasukkan oleh alat input untuk menampilkan informasi yang akan dikeluarkan. Alat proses terdiri dari dua jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu alat penyimpanan. Alat penyimpanan berfungsi untuk menyimpan data ke dalam sebuah memori. Contoh alat penyimpanan antara lain yaitu HDD, SSD, flash disk, floppy disk, kartu SD, CD, CDR atau CDRW, dan DVD. Yang kedua, alat pemproses. Alat pemproses berfungsi untuk mengolah data dari hasil data yang telah dimasukkan. Contoh alat pemproses antara lain motherboard,
RAM, ROM, prosesor, FGA card, sound card, dan kartu jaringan. Yang ketiga yaitu alat output. Alat output berfungsi untuk mengeluarkan informasi dari hasil data masukan yang telah diproses. Contoh komponen alat output yaitu monitor, speaker, proyektor, printer, dan plotter. Kemudian materi yang kelima dan keenam yaitu tentang alat proses. Pengertian dari alat proses. Alat proses adalah CPU atau Central Processing Unit yang merupakan unit proses utama dan terpenting dalam komputer yang mengendalikan seluruh proses pengolahan data mulai dari membaca data dari peralatan input, mengolah atau memproses sampai pada pengeluaran informasi atau output ke peralatan output. Adapun bagian-bagian dari alat proses yaitu motherboard, RAM, ROM, prosesor, FGA card, sound card, dan kartu jaringan. Materi yang ketujuh yaitu komponen hardware, port-port komputer, dan media penyimpanan. Yang pertama, macam-macam komponen dasar perangkat keras komputer atau hardware. Ada 7, yang pertama mainboard atau motherboard, prosesor, hard disk, RAM atau memori, power supply, monitor, FGA card atau video card. Kemudian port-port komputer. Dalam istilah perangkat keras komputer, sebuah porta adalah bagian yang menjadi penghubung antara satu komputer dengan komputer atau perangkat lainnya. Secara fisik, porta berbentuk outlet yang nantinya bisa dicolok dengan konektor elektronik atau kabel. Adapun jenis-jenis port komputer yaitu port serial, port paralel, port USB, port FGA, port infrared, port PS, port audio, port HDMI, port power source, dan port LAN. Yang ketiga, media penyimpanan data. Media penyimpanan data adalah alat penyimpanan data yang berfungsi sebagai alat atau media untuk menyimpan data dan program, di mana data atau program disimpan tersebut bisa dibaca dan dibuka kembali untuk diproses kembali di komputer atau laptop. Media penyimpanan memiliki 3 kategori. Yang pertama, media penyimpanan magnetik atau magnetic storage media, media penyimpanan optikal atau optical disk, dan yang ketiga, media penyimpanan awan atau cloud storage. Materi yang kedelapan yaitu fungsi dan kegunaan perangkat lunak komputer atau software. Fungsi perangkat lunak atau software adalah memproses data atau instruksi atau perintah hingga mendapat hasil atau menjalankan sebuah perintah tertentu. Perangkat lunak juga berfungsi sebagai sarana interaksi yang menjembatani atau menghubungkan pengguna komputer atau user dengan perangkat keras atau hardware. Adapun kegunaannya yaitu mengidentifikasi program, menyiapkan aplikasi program agar tata kerja seluruh peralatan terkontrol, dan yang ketiga, mengatur dan membuat pekerjaan lebih efisien. Materi yang kesembilan yaitu aplikasi pengolahan data dan kata menggunakan Microsoft Office Word. Pengertian Microsoft Office Word. Microsoft Office Word adalah sebuah program yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi sebagai perangkat lunak pengolahan kata meliputi membuat, mengedit, dan memformat dokumen. Perangkat lunak pengolahan kata atau word processing adalah program yang digunakan untuk mengolah dokumen berupa teks, misalnya surat, kertas kerja, brosur, kartu nama, buku, jurnal, dan lain-lain. Adapun fungsi Microsoft Word yaitu membuat dokumen, mengedit dokumen, dan memformat dokumen. Adapun bagian-bagian dari Microsoft Word yang pertama, Workspace atau lembar kerja, Write Bound, Quick Access Toolbar, Title Bar, Kontrol jendela atau Window Management, Tab Management, Scroll Bar, Roller, Status Bar, Back View, Account dan Share, dan Text Cursor atau Caret. Materi yang ke-10 yaitu aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Pengertian dari Microsoft Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System.
Adapun bagian-bagian dari Microsoft Excel yang pertama, Office Button, berfungsi untuk membuka bagian yang berguna untuk mengakses fungsi-fungsi umum yang berkaitan dengan pengolahan dokumen di Office 2007, seperti New, Open, Convert, Save, Save As, Print, Publish, Close, Resend, Word Option, dan Exit Word. Yang kedua yaitu Quick Access, tools yang berisi kumpulan tombol perintah atau command button yang relatif sering digunakan, contohnya Save, Undo, Redo, Open, dan New. Yang ketiga yaitu Title Bar, berisi judul file, judul awal file sebelum disimpan dan diberi nama yaitu Book 1. Yang kelima yaitu Menu Bar, bagian yang mencakup menu-menu yang menyediakan beragam tool. Menu default pada Microsoft Excel adalah File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Yang keenam, Toolbar, bagian yang berisikan tool atau alat untuk bekerja di Microsoft Excel. Yang ketujuh yaitu Name Box, bagian yang menampilkan nama lokasi sel yang sedang aktif. Yang kedelapan, Formula Bar, bagian yang berfungsi untuk memasukkan rumus yang akan digunakan. Yang kesembilan yaitu Kolom, bagian yang menampilkan bagian kolom yang ditandai dengan huruf alfabet. Yang ke-10 yaitu rows atau baris, bagian yang menampilkan bagian baris yang ditandai dengan angka. Yang ke-11 yaitu dokumen area, bagian lembar kerja Microsoft Excel yang mencakup kolom dan baris. Yang ke-12 yaitu active cell atau sel aktif, merupakan bagian yang berpotongan antara kolom dan baris. Yang ke-13 tab worksheet, bagian yang menampilkan sheet atau lembar yang telah dibuat. Yang ke-14 insert worksheet, bagian yang berfungsi untuk menambahkan sheet atau lembar baru. Yang ke-15 vertical scroll bar, bagian yang berfungsi untuk menggulir scroll halaman ke arah atas dan bawah. Yang ke-16 horizontal scroll bar, bagian yang berfungsi untuk menggulir atau meng-scroll halaman ke kanan dan ke kiri. Yang ke-17 status bar, bagian yang menampilkan status lembar. Yang ke-18 tampilan layar, bagian yang berfungsi untuk mengganti tampilan lembar pada layar. Yang ke-19 zoom, bagian yang berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan lembar. Yang ke-20 yaitu tombol ukuran, berfungsi untuk mengatur jendela suatu aplikasi, apakah maximize, minimize, atau close. Materi yang ke-11 yaitu aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft PowerPoint. Pengertian dari Microsoft PowerPoint atau Microsoft Office PowerPoint adalah sebuah program komputer untuk presentasi yang dikembangkan dengan Microsoft di dalam paket aplikasi kantoran mereka. Microsoft Office selain Microsoft Word, Excel, Access, dan beberapa program lainnya. Adapun bagian-bagian dari Microsoft PowerPoint yaitu tombol Office, Quick Access Toolbar, menu tab, Title Bar, Write Bound, Slide Pane, Status Bar, Notes Pane, Slide Area, tombol View, Zoom Controls. Adapun kelebihan dari Microsoft PowerPoint yaitu yang pertama, pengguna mudah membuat presentasi slide. Yang kedua, PowerPoint memiliki beragam tools pembantu. Yang ketiga, template bervariasi. Yang keempat, file bisa diekspor ke PDF. Yang kelima, PowerPoint mempunyai fitur kolaborasi. Yang keenam, memiliki fitur layanan awan. Yang ketujuh, fitur proteksinya sangat bisa diandalkan. Adapun kekurangan dari Microsoft PowerPoint yaitu tidak bisa digunakan di komputer dengan OS lain, khusus Windows. Harga lisensinya mahal. Dan ketiga, programnya berat. Materi yang ke-12 yaitu aplikasi internet, pemanfaatan aplikasi internet, dan browsing. Aplikasi internet. Internet adalah suatu jaringan yang terhubung menggunakan standar sistem global sebagai pertukaran paket untuk melayani berjuta-juta atau lebih orang-orang atau pengguna yang menggunakan internet. Pemanfaatan aplikasi internet antara lain sumber beragam wawasan ilmu dan pengetahuan, mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik, menghemat biaya dan waktu, menjaga keamanan warga negara, sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha, memperluas ruang pertemuan, media hiburan semua kalangan. Adapun pengertian dari browsing yaitu penjelajahan adalah semacam strategi yang berorientasi seharusnya mengidentifikasi sesuatu yang relevan untuk organisme jelajah.
Materi yang ke-13 yaitu aplikasi internet, pemanfaatan email, dan jejaring sosial. Aplikasi internet, teknologi yang ada pada internet seperti World Wide Web atau www, electronic email atau email, kemudian mailing list atau milis, dan internet relay chat atau IRC, dan berbagai aplikasi lainnya. Pemanfaatan email. Yang pertama, sebagai sarana berkirim surat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen dalam bentuk file, gambar, video, maupun audio. Yang kedua, sebagai sarana komunikasi, dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan siapapun yang terhubung dengan internet di seluruh dunia. Yang ketiga, dapat mengirim surat sekaligus ke beberapa tujuan dalam waktu cepat dengan biaya yang murah. Yang keempat, digunakan untuk berlangganan informasi tertentu secara periodik. Yang kelima, digunakan untuk mendaftarkan akun media sosial seperti Twitter, Instagram, Park, Line, Facebook, dan lain-lain. Yang keenam, digunakan untuk mendaftarkan user berbagai pelayanan publik secara online. Adapun pengertian dari jejaring sosial yaitu struktur sosial yang dibentuk dari simpul-simpul yang dijalin dengan satu atau lebih tipe relasi spesifik seperti nilai, visi, ide, teman, keturunan, dan lain-lain. Sosial media dan jejaring sosial mengacu pada sistem yang sama, yaitu media untuk terkoneksi dengan banyak orang tanpa terhalangi waktu dan tempat, dan berfungsi untuk berkomunikasi, berbagi sesuatu, dan mengungkapkan pendapat secara online. Adapun materi yang terakhir atau materi ke-14 yaitu peran sistem informasi manajemen dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, menunjang kegiatan bisnis operasional, mulai dari akuntansi sampai dengan penelusuran pesan pelanggan. Sistem informasi menyediakan dukungan bagi manajemen dalam operasi kegiatan bisnis sehari-hari. Yang kedua, menunjang untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi dapat mengkombinasi informasi untuk membantu manajer dalam bisnis dengan lebih baik. Informasi yang sama dapat membantu para manajer mengidentifikasikan kecenderungan dan untuk mengevaluasi hasil dari keputusan sebelumnya. Sistem informasi yang dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis perusahaan dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Demikianlah pembahasan dari penggabungan materi komputer dari saya. Sekian dan terima kasih.